ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال العلماء في كتاب البرجندي: الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya sebagai seorang muslim yang beriman, semestinya sebagai seorang mukmin yang tahu akan qadar dirinya, sudah semestinya setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan setiap detik, bahkan setiap hembusan nafasnya, untuk senantiasa memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau seandainya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu detik saja nafas kita ditahan oleh Allah, satu saat kita nafas kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas yang berhenti walau sesaat tersebut akan mengakibatkan kefatalan dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa mengucapkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan dengan salam, semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tertuliskan di dalam kitab Al-Barjanji atau Syaraf Al-Anam, yang setiap ada orang kemalangan, bahkan bukan hanya orang kemalangan, orang pesta pun sering dibacakan
Apa bacaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah suatu kebahagiaan. Bagi siapa kebahagiaan surga tersebut? Bagi siapa surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, kepada orang yang senantiasa bersalawat dan mensejahterakan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Maknanya adalah surga dan kenikmatan surga Allah berikan kepada orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang sering membaca, bahkan sering mendengar kalimat-kalimat ini, namun terkadang kita tidak paham akan maknanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jangan bosan-bosan untuk mengucapkan, jangan kikir untuk melantunkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita sejenak kepada sejarah, kepada kisah, kepada riwayat daripada iblis laknatullahi alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut sejarah, iblis adalah sebelum Allah kutuk dia menjadi seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya iblis ini adalah seorang malaikat, raja malaikat, pimpinan malaikat. Sehingga menurut sejarah nama iblis pada saat itu adalah Azazil. Namun karena dia congkak kepada Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah kutuk dia dari surga, dan Allah kutuk dirinya menjadi orang yang terlaknat. Maka namanya adalah iblis ala laknatullah alaihi. Iblis maknanya adalah orang yang putus asa. Kenapa dia dikatakan orang yang putus asa? Putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis laknatullah alaihi, yang dulunya adalah seorang malaikat, pimpinan malaikat yang bernama Azazil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesombongannya, karena kecongkakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah kutuk dia, Allah laknat dia menjadi hamba, menjadi makhluk yang sangat terlaknat di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantan, mengatakan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah bahwa ada 7 sifat, ada 7 macam yang dapat menjerumuskan manusia dalam kesombongan. Ada 7 perkara yang bisa memasukkan manusia dalam kesombongan. Yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantan, yang pertama adalah orang yang bisa terjerumus ke dalam kesombongan adalah orang ataupun ilmu. Ilmu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan ilmu yang tinggi, dengan pengetahuan yang sangat luar biasa, bisa mengakibatkan sombong terhadap orang lain. Bukan berarti kita dilarang untuk menuntut ilmu, tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan untuk menuntut ilmu wajib, seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak sedikit karena ilmu membuat orang sombong terhadap orang lain. Sama seperti kisah tadi. Sama seperti iblis laknatullah alaihi tadi. Karena dia merasa dirinya itu adalah orang yang tinggi, sehingga pada saat itu dia adalah pimpinan daripada malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin saya bisa menyembah, bersujud kepada Nabi Adam? Saya pimpinan malaikat. Sangat hina rasanya bagi diri saya untuk sujud kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Kenapa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat yang tadinya Azazil atau iblis laknatullah alaih merasa ilmunya, merasa cakrawalanya lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ilmu itu yang pertama, yang bisa mengakibatkan menjerumuskan manusia masuk dalam kesombongan. Kemudian yang kedua, yang dituliskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yang membuat orang sombong adalah amal dan ibadah. Amal kita, sedekah kita. Karena sering bersedekah, merasa tinggi dalam hati kita, saya sering bersedekah. Ibadah kita, baik itu ibadah kepada Allah maupun ibadah sosial antara sesama, karena sering menolong orang lain, sehingga kita mengatakan di dalam hati kita, saya lebih sering menolong, saya lebih beribadah kepada Allah daripada si fulan, sehingga di dalam hatinya ada syajaratul kibir, pohon kesombongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bagi orang yang sering beramal, bagi orang yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kalau ada goresan tidak ikhlas di dalam hati, kalau ada niat di dalam hati untuk ibadah kita ini supaya dilihat oleh orang lain atau disebut dengan riya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita goreskan dalam hati kita supaya kita didengar oleh orang lain atau disebut dengan sum'ah, atau kita mengatakan di dalam hati kita, ibadah saya ini lebih tinggi daripada sekolah, atau disebut dengan ujub. Hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti ini, ibadah yang selain kepada Allah, ibadah karena riya, ibadah karena sum'ah, ibadah karena ujub, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, salah satu penyebab amalan kita tidak akan diterima oleh Allah, salah satu penyebab amalan kita tidak akan sampai di langit yang ketujuh, karena di dalam hati kita ada ujub, penyakit hati. Penyakit hati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering kita rasakan kadang seperti ini. Kadang kita beribadah untuk dilihat orang lain. Kadang kita membaca Al-Quran supaya didengar oleh orang lain. Terkadang kita beribadah sendirian pun, di dalam hati kita mengatakan, ibadah saya lebih tinggi daripada si fulan. Ujub.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua yang bisa menjerumuskan manusia dalam kesombongan. Seperti yang sudah disampaikan oleh khatib pada Jumat lalu, kesombongan itu hanya milik Allah semata. Manusia yang hina-hina tidak berhak untuk dapatkan pakaian kesombongan itu. Karena kesombongan itu adalah semata-mata hak dan milik Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya yang berhak untuk melakukan kesombongan. Maka barang siapa yang mengambil pakaian itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab hadis qudsi, maka akan dilemparkan dia ke dalam neraka Jahannam. Wala tusaqqir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, wala tusaqqir khaddaka lin-nas, jangan engkau palingkan wajahmu untuk manusia. Karena kesombongan tadi. Karena sombong menutup pintu kaca. Karena kesombongan tidak melihat kiri kanan, langsung maju ke depan. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah, jangan engkau berjalan di muka bumi Allah ini dengan keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang tertulis di dalam kitab Maratib Ubudiyah. Ada 7 perkara yang bisa membuat orang sombong. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal dan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada pribadi khatib sendiri. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alam Allah qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tusaqqir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur